Shalom. Kurang semangat, tahun baru harus lebih semangat. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua jemaat yang hadir pada hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami. Amin. Sebab Tuhan adalah terang kita. Amin. Dia kekuatan kita. Haleluya. Satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Sama-sama. Satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu Kau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Amin. Amin. Takkan pujian ini, Allah kita besar.
marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Amin, Tuhan Yesus. Walau
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Ajar kami untuk tidak pernah meragukan kebaikan-Mu atas hidup kami. Sungguh kami mengalami pertolongan-Mu begitu nyata atas hidup kami. Sampai saat ini kasih setia-Mu begitu nyata atas hidup kami. Kami bangga, kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Bapa yang ada selalu bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, bahkan memberi kemenangan, kekuatan buat semua kami. Biar sungguh Tuhan Kau disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan, berbicara kepada setiap pribadi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus ke tempat ini, pakai bibir lidahnya, biar sungguh apapun yang dibicarakan datangnya hanya dari Tuhan saja. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Pulang keluar dari tempat ini, firman-Mu mengubah kami, memerdekakan kami, membangkitkan iman kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 1, 2 cek tes. Enak suaranya didengar Bapak Ibu? Enak ya, cek. Mungkin di depannya Pak Sabil minta tolong 1, 2 cek tes ya. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang lihat kamu hari ini, bilang haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau belum sempat selamat tahun baru bisa ucapin selamat tahun baru. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan ada beberapa yang saya mau sampaikan. Yang pertama, setelah ibadah kita akan ada rapat kerja untuk tahun 2025. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat undangan raker, jangan pulang ya. Karena kita habis itu akan rapat kerja menyusun program tahun 2025. Dan yang kedua, April boleh angkat tangan April? Ya, April sekolahnya mengadakan basar sama teman-temannya untuk cari dana Natal di sekolahnya saudara ya. Jadi Bapak Ibu setelah ibadah nanti kalau mau memberkati, mau membantu bisa beli. Ya, saya nggak tahu yang dijual apa. Nanti saudara setelah ibadah lihat aja saudara ya, kita memberkati anak youth kita April, cari dana untuk Natal di sekolahnya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ibadah Bapak Ibu memberkati, beli makanan yang dijual di depan ya. Dan hari ini kita bersyukur firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pastor Andre. Pastor Andre ini udah gak asing buat saya, tapi baru pertama kali melayani di tempat kita. Masih single, tapi tahun depan sudah mau nikah, saudara ya. Nikah sama anak gembala langsung ya. Dan Pastor Andre melayani di GBI Kima. Pastor Andre terima kasih buat waktunya. Saya percaya hari ini firman Tuhan mau bicara buat kita. Bapak Ibu dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, biar pulang dari tempat ini iman kita dibangkitkan. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan Pastor Andre. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin.
minggu kedua di tahun yang baru. Masih semangat semuanya? Semangat, amin. Coba lihat kiri kanannya, katakan, kamu masih semangat? Atau udah loyo? Tadi udah diperkenalkan sama Pesta Raya. Terima kasih untuk kesempatan di awal tahun bisa ada di tempat ini melayani keluarga GUP Makassar. Dan ada firman Tuhan yang saya akan bagikan saudara berhubungan dengan kita masih di awal tahun. Dan ini adalah tema dari bulan ini, itu adalah grow up, itu adalah tumbuh dewasa. Nah, kita tahu bahwa tentunya dalam kehidupan kita selalu untuk dipacu untuk terus naik dan bukan turun, amin. Kita terus untuk naik saudara. Dari tahun 2024 terus masuk di tahun 2025, saya percaya bahwa ada dari kita pribadi, mungkin setiap orang menyusun ada goal-goal setting yang harus kita capai di tahun ini, amin. Ada hal-hal yang harus kita capai dan kita berlomba-lomba untuk kita bisa mencapai garis akhir. Berlomba-lomba untuk kita bisa mencapai garis akhir yang terbaik yang kita biasa bilang finishing well. Kita berlomba-lomba untuk bisa mencapai hal yang kita inginkan. Dan itu masing-masing dari setiap kita. Tapi seringkali saudara, banyak dari kita, seringkali kita enggak bertumbuh dewasa, kita enggak bertumbuh dengan baik dan dengan benar. Sehingga apa? Sehingga baru di minggu kedua, baru di minggu ketiga, baru di bulan pertama Pak, baru di bulan kedua, kita udah drop, kita udah loyo. Kenapa? Karena kita enggak memahami bagaimana caranya Tuhan mau promosikan kita. Bagaimana caranya Tuhan mau membawa kita naik. Tuhan mau membawa kita grow up, tumbuh dewasa, menuju ke atas saudara. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar. Ada firman Tuhan yang akan kita baca. Mari sama-sama kita buka di Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 7. Iman dan hikmat. Kita akan sama-sama baca. Saudara yang sudah dapat bisa katakan amin. Ayat 2 dikatakan begini saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Next. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa saudara? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Next, habis? Ya, saudara, firman ini, surat ini adalah surat dari Yakobus saudara. Yang pada saat itu ia menjadi pemimpin jemaat induk Yahudi. Dia memimpin di Yerusalem pada masa Romawi pada saat itu. Namun kalau kita tadi baca di awal, ada masalah yang terjadi. Yakobus menyurati jemaat-jemaat pada saat itu. Ada masalah yang terjadi, yaitu masalah kelaparan dan kesukaran. Nah terkadang seringkali kita nggak bisa grow up karena kita dihambat oleh masalah. Amin. Kita nggak bisa bangkit, kita nggak bisa menuju ke tingkat rencana Tuhan, menuju dewasa. Karena apa? Karena kita dihambat oleh masalah. Dan itu yang terjadi pada kondisi jemaat di Yerusalem pada saat itu saudara. Mereka susah untuk grow up. Sehingga Yakobus sebagai seorang pemimpinnya, sebagai seorang leadernya, kalau di sini ada Pesta Raya, sebagai seorang pemimpin, seorang gembala, dia mau mengajarkan bagaimana caranya supaya engkau dapat bertumbuh. Bagaimana caranya supaya kau bisa naik kelas. Kau bisa menuju kedewasaan secara rohani. Dan itu yang disurati oleh Yakobus kepada jemaat pada saat itu. Nah kita mau belajar. Pada pagi hari ini ada 3 hal. Bagaimana caranya supaya kita bisa growing up. Supaya kita bertumbuh menjadi dewasa saudara. Terkadang seringkali banyak
Udah dewasa, sudah tua, tapi nggak kelihatan seperti orang tua, saudara. Nggak kelihatan seperti orang dewasa. Benar apa benar? Karena kedewasaan bukan tentang umur. Kita akan pelajari, saudara. Kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari surat Yakobus ini, saudara. Yang pertama, kita mau lihat. Jangan berhenti di pencobaan, tapi lalui sebagai sebuah ujian. Kalau saudara lihat di ayat yang kedua, dikatakan gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, di awal saja, ini bukan sesuatu yang dunia ajarkan. Perhatikan ini. Dunia nggak pernah ngajarin kalau kau lagi jatuh dalam pencobaan, kau berbahagia. Nope. Dunia nggak pernah ajarin. Tapi kenapa Alkitab mengajarkan kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, berbahagialah. Content of joy. Sukacitalah. Kenapa Yakobus mengajarkan itu, saudara? Kenapa kita malah disuruh berbahagia? Sedangkan aku lagi dalam pencobaan, Tuhan. Ini baru minggu kedua loh, Tuhan. Tapi buset, masalah yang dari tahun 2024 belum selesai. Datang lagi masalah 2025. Kenapa engkau suruh aku berbahagia? Di ayat selanjutnya kita akan menemukan jawabannya, saudara. Ayat 3 dibilang apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan ujian. Ujian terhadap imanmu itu, saudara. Saudara, kita lihat di sini. Ada kata pencobaan dan ada kata ujian. Kalau saudara cerna kata ini kata yang berbeda. Pencobaan dengan ujian. Tapi kalau kita dalami, tujuannya berbeda tapi ada hal yang sama yang kita bisa untuk kita bisa kerjakan, saudara. Kalau misalnya kita hanya berhenti di pencobaan, makanya kenapa saya kasih judul jangan berhenti di pencobaan, tapi lalui sebagai sebuah ujian. Kalau kita berhenti di pencobaan, kita stay di pencobaan, kalau bukan kita hancur, kita nggak jalan. Karena kita fokus sama pencobaannya. Makanya kenapa Yakobus bilang berbahagialah engkau. Karena pencobaanmu itu jadikan sebagai sebuah ujian. Kalau ujian, saudara, mungkin masalahnya sama. Tapi mindset berpikir kita, tapi pola pikir kita akan berpikir bahwa kalau aku selesai sama masalah yang ini, aku akan bisa naik kelas. Amin. Aku akan bisa naik step satu tangga lagi. Puji Tuhan, yang kemarin selesai. Ada masalah lagi, ada pencobaan lagi. Ini ujian, bukan pencobaan. Iblis, jangan ambil pikiranku. Aku naik lagi. Puji Tuhan. Itu ujian, saudara. Seringkali kita memikirkan masalah kita nggak bisa growing up. Kita nggak bisa grow up. Karena kita fokus sama masalahnya. Saudara tahu? Yang membuat masalah pencobaan itu adalah iblis, saudara. Tuhan mengizinkan, ya seperti Ayub kan, Tuhan mengizinin iblis mencobai Ayub. Iblis mencobai kita. Tuhan ngizinin supaya apa? Supaya Tuhan mau kita sampai di tahap kita ujian. Supaya Tuhan mau lihat bagaimana kekuatan iman kita. Itu grow up. Itu bertumbuh menjadi dewasa. Dan itu yang Yakobus bilang, saudara. Jadi kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, nggak ada ketika kita mengalami ujian ketika sekolah. Yang ada tuh mungkin masih ada yang dapat ujian nasional. Benar ya, saudara ya? Ujian nasional. Sekarang masih ada ujian nasional? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah dihapus kayaknya. Nggak ada pencobaan nasional, saudara. Nggak ada cobaan nasional, nggak ada. Ujian nasional kenapa? Supaya kita bisa next.
naik ke tingkat selanjutnya. Itu ujian. Nah kalau pencobaan, kita nggak diajarkan untuk dewasa. Kita hanya fokus masalah saja. Tapi kita nggak lewati itu sebagai ujian. Lalu apa saudara? Ayat 3 katakan, terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan ketekunan. Saudara, ketika kita tekun, ketika kita berusaha untuk tekun melaksanakan sesuatu, itu ada dua hal yang keluar dari kehidupan kita. Yaitu kita harus sabar dan kita harus bertahan. Katakan, sabar dan bertahan. Kita sabar dan bertahan saudara. Kalau saudara tahu, kalau saudara pernah lihat bayi batita, bayi yang di bawah umur 3 tahun. Ketika dia baru belajar berjalan, dia harus tekun saudara. Bayi itu gak bisa langsung tiba-tiba berlari. Dia harus tekun bagaimana orang tuanya bisa bantu untuk diajarin jalan. Sabar. Bertahannya ketika dia jatuh, dia bangkit lagi, itu bayi saudara. Coba saudara punya bayi, kalau saudara gak tegang sedikit-sedikit, aduh aku gendong aja nak. Sini papi gendong nak. Saya belum punya bayi, tadi Pak Pastor Raya bilang saya belum menikah. Tapi saya pernah lihat bayi saudara. Kalau bayi sering digendong, dia gak akan bisa berjalan. Kalau orang dulu, mami saya bilang, dia bau tangan. Dia gak akan bisa berjalan karena selalu digendong. Dan memang ketekunan harus diberikan, harus dilakukan. Sehingga ketika dia sabar untuk belajar melangkah 1 kaki, 2 kaki. Bertahan kalau dia jatuh. Itu tekun saudara. Amin. Ketika kita melewati ujian, kita butuh ketekunan. Ketika kita melewati ujian, kita butuh sabar dan bertahan. Sabar dan bertahan. Ada satu ilustrasi yang mengakhiri poin yang pertama saudaraku. Ada penjual tempe di daerah Jawa. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi ini. Ada penjual tempe di daerah Jawa. Dia lagi bikin tempe, kalau saudara tahu, kalau penjual tempe ketika dia mau bikin tempenya itu harus melewati masa di mana kacang kedelainya itu harus berubah menjadi tempe. Nah suatu kali, seorang ibu ini, dia lagi bikin tempe, dia tekun bikin karena memang pekerjaannya saudara, bikin tempe. Terus ditinggal, subuh-subuh sebelum dia mau pergi ke pasar, dia buka tempenya. Pas dia buka, tempenya gak jadi. Dia kaget bilang, ya ampun Tuhan, kok bisa gak jadi? Kok bisa masih bentuk kacang? Sedangkan aku harus jual ini. Ini udah pagi, ini udah subuh, aku harus jual. Lalu saudara, karena dia punya iman, dia tekun, dia udah bikin semua segala macam. Dia sabar, dia tutup lagi, dia tumpang tangan. Dalam nama Yesus, tempe ini jadi sebelum aku sampai di pasar. Akhirnya dia bawa tempe itu, ibu itu bawa, dia pergi ke pasar. Biasa kalau di pasar, yang jualan tuh suka baku samping-samping gitu saudara. Jadi penjual tempe semua, kayak gitu kan ya. Penjual daging semua. Lalu pas sampai di pasar, dia udah siapin semua. Terus ibu ini buka karena dia percaya, udah jadi ini tempenya. Pas dia buka, bang! Masih bentuk kacang. Tempenya belum jadi. Lalu ibu ini kaget, bilang, ya ampun belum jadi. Aku tutup lagi. Dia tutup lagi, saudara, apa yang dia lakukan? Dia tumpang tangan lagi. Tuhan, ini udah mau dijual. Kalau aku nggak jual ini, aku mau makan apa? Dalam nama Yesus, jadi. Saudara tahu, hari sudah mulai siang. Pedagang tempe yang di kiri kanannya itu sudah mulai habis tempenya. Lalu dengan imannya, dengan ketahanan ibu itu, dia nggak mau ngedumel. Dia gak mau nyalahin siapa-siapa. Dia buka lagi saudara. Dia buka lagi. Aku percaya jadi Tuhan. Dalam nama Yesus. Belum jadi saudara. Masih bentuk kacang. Belum jadi. Belum bentuk tempe. Lalu ibu bilang, Tuhan ini bagaimana?
Apa yang harus aku lakukan? Udah siang. Siapa yang mau beli ini? Aku akan rugi. Satu kali lagi saudara. Tuhan, aku pasrah deh. Tutup lagi, ditumpang tangan lagi. Tuhan Yesus, berkati ini dalam nama Yesus jadi tempe. Saudara tahu? Jam makan siang lewat. Jam 2. Yang lainnya teman-teman udah pada tutup lapaknya. Udah pada bilang, Bu, kok belum pulang? Iya nih masih ada tempenya. Kayak gitu. Teman-temannya semua sudah pada pulang yang lain. Terus saudara, dia buka lagi saudara. Dia buka lagi yang ketiga kali. Masih sama. Masih belum jadi. Lalu dia tutup tempe itu. Dia bilang, Tuhan, aku gak tahu. Aku udah pasrah. Aku mau berserah sama Engkau. Aku mau sabar. Aku gak tahu mau melakukan apa lagi. Jadi sesuai kehendak Tuhan. Tahu nggak? Berapa menit kemudian ada ibu-ibu datang. Bu, masih ada tempenya nggak? Ini tinggal ibu doang yang jualan. Yang lainnya udah pulang. Kalau ibu, enggak Bu, udah nggak ada. Ini udah habis semua. Ini tempe nggak bagus Bu. Maksudnya tempe nggak bagus gimana Bu? Boleh saya lihat? Dibuka sama ibu yang mau beli saudara. Dibuka. Ini yang saya cari. Yang belum jadi. Penjualnya kaget. Ibu ngapain cari tempe yang belum jadi? Di mana-mana tempe yang sudah jadi, Bu. Saya cari yang belum jadi. Saya mau kirim buat anak saya. Di kampusnya sana, di asramanya. Kalau dia sudah jadi, nanti kalau saya kirim dia akan busuk. Ibu ini kaget, saudara bilang, wih, bisa gitu Ibu ya? Bisa, saya beli semua. Saudara, tempenya habis dibeli semua. Terkadang kita berjalan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku jalani ujian ini. Tuhan aku berusaha untuk tekun, aku sabar dan bertahan. Tapi pakai standarnya kita saudara. Amin. Terkadang kita sering pakai standarnya kita kan. Kita tumpangin tangan tuh dalam nama Yesus. Lato bisnis ini jadi. Terkadang pakai standarnya kita. Tapi kita gak pernah pikir. Kalau Tuhan mau melakukan perkara ajaib di luar dari pikiran kita. Itu grow up. Amin. Itu grow up saudara. Itu dewasa secara iman. Di minggu kedua, kita belajar dewasa secara iman kita. Kita gak nuntut maunya kita yang jadi. Tapi kita bilang, Tuhan aku hanya bisa memplanningkan, rencanakan. Tapi biar seperti tempe tadi, kehendak-Mu yang terjadi. Amin saudara. Itu yang pertama saudara. Jadi jangan berhenti di pencobaan, tapi lalui sebagai sebuah ujian. Sehingga kita bisa tumbuh terus, growing up terus, bisa naik kelas terus. Yang kedua kita mau lihat, next, ayat keempat. Dibilang gini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh, apa saudara? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa grow up? Miliki ketekunan dan buah yang matang. Dari yang tadi kita belajar sabar, kita belajar bertahan, kita belajar tekun saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya kita memperoleh buah yang matang. Jadi biarkan ketekunanmu itu engkau kerjakan. Kalau saat ini kau memulai usaha yang kecil, biarin kerjain aja. Kalau harus bangun subuh, belum ada karyawan saudara, biarkan itu kita kerjakan saja, kita tekun saja. Kalau saat ini saudara belum punya apa-apa, saudara beriman tekun saja. Sehingga apa? Menghasilkan buah yang matang. Kita belajar sabar dan bertahan, buah yang matang kita bisa hasilkan. Tujuannya apa saudara? Supaya orang bisa menikmati buah itu. Bukan untuk kita lagi. Bukan untuk kita lagi saudara. Kalau kita punya buah yang matang itu akan berlimpah-limpah. Kan hasil dari ketekunan kita. Sehingga orang bisa lihat, wah luar biasa. Cici itu luar biasa banget. Koko itu luar biasa banget. Aku bisa merasakan buah yang keluar.
Aku bisa merasakan apa yang keluar dari dirinya. Karena dia tekun dengan imannya. Itu harus kita kerjakan. Memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Ada hal buah yang matang saudara di dalam kitab yang lain. Di dalam penulis yang berbeda, tahun yang berbeda. Kita buka sama-sama di Roma 5 ayat 3. Boleh next slide saja. Ayatnya ada. Kita lihat saudara. Mirip-mirip seperti yang Yakobus tulis. Roma 5 ayat 3 sampai 4 dia bilang kayak gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Sama. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan ayat 5 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita. Sama saudara, ketekunan yang tadi kita belajar sabar dan bertahan. Di sini dibilang apa? Ketekunan kita akan menimbulkan tahan uji dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Kalau saat ini Tuhan belum bicara, kalau saat ini Tuhan belum mensikapkan, mari kita jadi tahan uji. Amin. Mari kita tahan uji saudara. Belum kelihatan Tuhan. Aku belum lihat jawabannya. Tapi aku gak mau komplain. Aku gak mau gak pergi ke gereja. Karena aku tahu aku mau tahan uji dulu. Kau mau lihat aku tahan uji dulu kan Tuhan? Kau mau lihat aku bisa stand up kan? Bisa bertumbuh dewasa dulu kan? Baru kau akan kasih. Itu pengharapan saudara. Kita lihat di sini. Firman tuh ngajarin kita untuk dewasa. Grow up itu yang tadi kita baca ya sengsara, pencobaan. Dan firman ini dibilang apa? Kita harus bermegah, bayangin. Bermegah. Sengsaranya kita harus bermegah dalam kesengsaraan. Itu hal yang tidak enak saudara. Tapi firman Tuhan ngajarin ini. Memang ikut Yesus gak enak. Ya. Ada kesengsaraan, ada pencobaan. Tapi saya percaya itu di awal-awal aja. Ketika saya sudah tahu apa kehendaknya dalam hidup saya. Apa yang ia mau untuk saya lakukan. Saya bisa tahan uji. Ada pengharapan yang ia berikan. Amin saudara, nanti kita belajar. Bagaimana caranya kita tahu Pak? Bagaimana caranya supaya kita tahu maunya Tuhan untuk dalam hidup kita. Supaya aku bisa grow up. Tapi sebelumnya kita belajar dulu hal apa aja yang kita bisa tekuni saudara. Tentunya semua hal dalam kehidupan saudara bisa saudara tekuni. Karir saudara, usaha saudara. Talenta teman-teman yang ada di sini tadi yang melayani. Bapak ibu saudara. Itu bisa ditekuni. Semua bisa ditekuni saudara. Lalu apa lagi? Minggu lalu Pastor Raya mengajarkan untuk kita. Grow up dalam hal berdoa dan beribadah. Benar? Saya tahu kan saudara, saya nonton streaming ya. Saya biasa kalau diundang khotbah, saya suka lihat ibadah minggu lalunya. Supaya apa? Supaya ada continuity yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat. Minggu lalu Pastor Raya mengajar kita untuk tekun berdoa. Itu hal yang simple, tapi susah dikerjakan. Iya saudara, tekun berdoa. Tuhan bilang, gimana aku mau berkati kamu? Kalau untuk kamu sapa aku aja sebagai Bapa, kamu jarang nak. Gimana aku mau kasih? Kalau kamu datang cuma ketika minta doang. Amin saudara. No. Tapi yang Tuhan mau tekun dulu. Pastor Raya bilang berdoa setiap pagi. Walaupun engkau capek. Karena nanti kita mau lihat. Kenapa kita lakukan itu? Bagaimana kita dengar suara Tuhan. Dari hal tersebut. Saudara ada satu figur. Dia mengakhiri poin ini. Ada satu figur yang saya kagumi
pemimpin pelayanan kami di pelayanan misi di Makassar. Dia seorang pengusaha, tapi dia jadi hamba Tuhan. Saat ini, saudara mungkin kenal kalau saya sebut namanya, tapi saya nggak usah sebut namanya saudara. Saat ini dia punya 17 toko swalayan, toko minimarket, dan karyawannya kurang lebih ada 6.000. Punya tempat wisata, punya hotel, dan dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati para hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu? Salah satu pemimpin kami dalam pelayanan misi, sebelum dia diberkati seperti itu, dia tekunnya betul-betul sangat luar biasa, sabar dan bertahan, saudara. Dari toko yang kecil, dia kesaksian dari toko yang kecil yang saya punya, saya bisa tekun untuk sabar dan bertahan. Tuhan kasih bangkrut, saya bangkit lagi. Tuhan kasih bangkrut, saya merayap lagi untuk bangkit. Yang penting saya mau tekun. Suatu kali ketika itu dia lagi ngantar barang, saudara, di Baru. Tuhan izinkan mobil yang dia bawa terbalik. Terbalik, enggak satu kali saudara, berkali-kali terbalik. Secara manusia, dia bisa bilang, Tuhan aku stop, aku capek. Aku capek, tekun, lama banget prosesnya Tuhan. Tapi dia gak bilang itu. Dia mau belajar untuk dia jadi pribadi tahan uji. Sekarang saudara, dia punya supermarket ada 17. Salah satunya ada di IKN, salah satunya ada di Surabaya. Tempat wisatanya ada, hotelnya ada. Orang yang kaya raya. Dan dia memberkati para hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok di Indonesia. Itu yang dibilang buah yang matang, saudara. Amin. Ketika kita tekun tahan uji, ada pengharapan. Ada buah yang matang yang orang bisa kerjakan. Yang orang bisa kecap, yang orang bisa rasakan. Itu yang kedua saudara. Tadi kita belajar yang pertama, kita jangan berhenti di cobaan, tapi kita lalui sebagai ujian. Yang kedua, kita belajar supaya kita apa? Kita memiliki ketekunan dan buah yang matang. Yang terakhir saudara, kita mau lihat apa yang harus kita miliki supaya kita grow up. Kita miliki hikmat, katakan hikmat. Ayat 5 dikatakan begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, yang ketiga, bagaimana cara kita grow up? Kita harus miliki hikmat. Amin. Kita miliki hikmat, saudara. Kenapa saya tadi bilang, kenapa kita harus tekun berdoa? Pastor Ray minggu lalu bilang harus tekun beribadah dan berdoa. Kenapa? Supaya kita intim dengan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Kita nggak bisa dapat hikmat dari Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Dia. Itu kuncinya. Kita nggak bisa bilang, Tuhan aku butuh hikmat-Mu Tuhan, tapi datangnya cuma setiap hari Minggu aja. Gak bisa saudara. Karena untuk kita membutuhkan hikmat, firman Tuhan bilang apa? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Itu harus diminta. Makanya ketika kita berdoa, kita selalu bilang, setiap pagi kita bilang, Tuhan aku minta hikmat yang baru dari Engkau Tuhan, untuk aku menjalani hari ini. Itu yang kita lakukan setiap pagi saudara. Kita minta hikmat untuk aku menjalani hari ini. Nah sekarang pertanyaan, hikmat itu apa? Jadi hikmat itu saudara adalah sebuah pengetahuan yang diolah menjadi sebuah keputusan yang benar untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, sebuah pengetahuan yang diolah untuk menjadi sebuah keputusan yang benar untuk mendatangkan kebaikan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita punya keputusan yang benar kalau kita enggak dapat hikmat langsung dari Bapa di surga? Bagaimana caranya kita punya keputusan yang benar
kalau bukan Bapa langsung yang memberikan hikmat itu kepada kita. Jadi kuncinya saudara, bagaimana dicari kebenaran itu? Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi caranya saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Butuh hikmat, cari kerajaan Allah. Amin saudara. Cari kerajaannya, maka kebenarannya itu akan ditambahkan. Begitu caranya untuk kita bisa mencari hikmat saudara. Ayat 6 dilihat, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Saudara, ketika kita nggak punya hikmat, perhatikan ini, ketika engkau nggak punya hikmat yang benar, engkau akan bimbang. Dan yang kedua, engkau bisa mencelakakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau akan bawa mereka ke dalam kecelakaan kalau kita nggak punya hikmat yang benar. Kenapa saya bilang seperti itu saudara? Firman Tuhan bilang, kita nggak punya hikmat. Kita seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Bayangin kalau saudara nggak punya hikmat, saudara nggak memahami itu sebuah hal yang sangat penting. Saudara nggak bisa mengambil keputusan, itu yang pertama. Saudara nggak punya hikmat, pasti nggak bisa mengambil keputusan yang benar ya saudara. Kalau keputusan yang salah, itu lain cerita. Tapi yang benar, keputusan yang benar, itu butuh hikmat dari Tuhan. Butuh hikmat dari Tuhan saudara. Apalagi kalau kita nggak punya hikmat yang benar, saudara bisa menyakiti orang yang ada di sekitar saudara. Makanya nggak heran ketika kita jadi pemimpin, kepala keluarga, ibu rumah tangga, mahasiswa-mahasiswi, semuanya. Kita sering salah jalan. Kita sering membuat semuanya runyam karena nggak ada hikmat yang benar dari Tuhan saudara. Bawa pulang ini saudara, kita belajar, kita punya hikmat yang benar. Ada satu firman Tuhan, ayat firman di Amsal 9 ayat 10. Firman Tuhan bilang kayak gini, permulaan hikmat adalah apa saudara? Takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi permulaan hikmat itu takut dulu akan Tuhan. Setelah itu dan mengenal. Kita gak bisa kenal, saudara gak bisa kenal Tuhan kalau saudara gak takut sama Dia. Kalau saudara gak tunduk sama Tuhan. Gak bisa saudara. Tapi kan saya sudah nyanyi lagu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Gak cukup saudara. Nyanyi aja gak cukup. Tapi ketekunannya tadi, kau bisa bertumbuh menjadi dewasa. Setiap hari mengenal Dia. Percaya deh Tuhan akan kasih kita hikmat yang benar. Ada firman terakhir saudara, waktu saya tinggal 11 menit. Ada satu kisah di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Ini tentang kisah di mana perumpamaan dua macam dasar tentang orang yang bijaksana yang lagi mendirikan rumah dan orang yang bodoh. Kita lihat di Matius 7, boleh next slide. Ayat 24 dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Perhatikan ini saudara, mendengar dan melakukannya. Ia sama seperti dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe orang yang kedua, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Saudara, bawa pulang hal ini saudara. Kita seringkali sama-sama mendengar semuanya. Kita sama-sama dengar firman Tuhan, amin, betul ya? Kita hari Minggu dengar firman Tuhan, kita buka Instagram lihat firman Tuhan, lihat postingan khotbah. Kita buka renungan harian, dengar firman Tuhan, buka Alkitab dengar firman Tuhan. Tapi seringkali kita hanya sampai di mendengar. Hanya dengar aja, tapi gak dilakuin. Seringkali hanya sampai dengar aja saudara. Maka dari itu kenapa gak heran ketika saudara pulang keluar dari gereja, mungkin pas saudara lagi dengar firman, saudara berapi-api. Amin Pak Pendeta, yes Pastor, aku percaya itu, aku klaim itu di dalam nama Yesus. Terus pulangnya saudara makan nyunyang babi gitu kan. Tadi apa ya khotbahnya? Lupa deh. Sebatas mendengar aja. Seringkali kita mendengar aja sehingga apa? Sehingga itu bisa keluar lagi saudara. Mental lagi dari pikiran kita. Tapi yang Tuhan mau kita lakukan adalah apa? Di ayat yang ke-24 tadi, mendengar dan melakukannya. Itu hikmat. Itu hikmat saudara. Mendengar dan melakukannya. Itu hikmat. Dan itu yang mau kita kerjakan. Di minggu kedua ini, saudara bisa keluar dari tempat ini. Saudara bisa tumbuh menjadi orang yang dewasa. Engkau gak berhenti di pencobaanmu, tapi engkau lalu itu sebagai sebuah ujian untuk kita bisa grow up. Ujian itu membawa kita ke dalam sebuah ketekunan untuk kita bisa sabar dan bertahan dan kita tahan uji. Lalu bisa menghasilkan buah pengharapan, buah kehidupan untuk orang bisa lihat, wow luar biasa ya kamu, bisa begitu tahannya menghadapi dunia ini. No, bukan aku yang luar biasa. Saudara akan bilang gitu, bukan aku yang luar biasa. Tapi Tuhanku yang hebat, yang mengajarkan aku untuk tekun, yang mengajarkan aku untuk tahan uji. Dan aku bisa menghasilkan buah ini. Amin saudara. Mari tutup Alkitab, tutup note saudara. Saya undang pemain musik untuk nyanyi, kita berdoa untuk maju ke depan. Musim akan selalu berganti. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saking Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes Lord. Burung di udara Tuhan pelihara, katakan, karena kasih-Nya. Mari naikkan pujian ini saudara, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dengar seruan kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa Seizinmu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini dari awal saudara. Dalam sikap doamu katakan dengan iman, musim akan selalu berganti. Katakan dengan imanmu saudara. Kasih Tuhan tetap abadi.
Aku percaya Tuhan, burung di udara Kau pelihara. akan berubah. Aku percaya Kau tidak pernah berubah. Selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungimu, saudara. Yakin Tuhan melindungi. Tuhan yang sama yang bawa engkau di 2024 masuk di 2025 untuk kita bisa grow up, untuk kita bisa bertumbuh. Mari serukan, oh, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Kami percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Katakan, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Ada harapan yang baru pagi hari ini. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin, amin. Oh Yesus Tuhan, takkan terjatuh tanpa seizinmu. Aku percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, masing-masing dengan Tuhan pagi hari ini. Aku tahu ada hikmat yang baru Tuhan mau berikan kepada kita pagi hari ini. Aku tahu ada harapan yang baru yang Tuhan mau berikan kepada engkau pada hari ini. Jika itu engkau, jika engkau yang mau bertumbuh menjadi lebih lagi, kau punya iman dan hikmat, kau mau punya iman dan hikmat yang benar. Jika itu engkau, saudara, hampiri dia, saudara. Hampiri Bapamu. Hanya itu saja yang kita kerjakan. Hampiri Bapamu, sembah dia. Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku egois, Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku mau kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Makanya aku enggak engkau promosikan. Makanya aku enggak pernah sampai di titik rencana Tuhan. Karena hanya mauku saja yang jadi kalau itu engkau. Ampuni aku, Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Buka hatimu, minta ampun sama Tuhan. Mari mulai tahun ini dengan benar. Mulai dengan iman dan hikmat. Mulai dengan mindset yang benar. Yes, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, sembah. Ya Rabba Soko, ya Rabba. Oleh setiap hati pagi hari ini, Bapak. Oleh setiap hati pagi hari ini, Bapak. Speak up. Komunikasi dengan Tuhan, saudara. Ya Rabba Soko, ya Rabba Lalaba. Ya Rabba Soko, ya Rabba Sakaya. Kami percaya. Terima kasih untuk hikmat yang baru pagi hari ini.
Terima kasih untuk pengajaran, untuk kami bisa tekun, untuk kami bisa tahan uji Tuhan. Terima kasih. Kami terima ini di dalam nama Yesus. Kami terima ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Roh Kudus, jangan biarkan kami jalan sendiri. Kami mau melangkah bersamamu. Oh Yesus, Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan pujian ini, katakan saudara, katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan terus ajar kami untuk kami terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah nama Tuhan dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah Engkau sampaikan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, biarlah pelayanannya Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami Tuhan, biarlah berkenan di mata-Mu Tuhan untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ketika Tuhan Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang
persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saatnya kita akan melihat pengumuman melalui multimedia berikut ini. Salam Jemaat Tuhan, kami akan menyampaikan informasi kegiatan gereja. Kami sambut dengan penuh sukacita jika ada dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di GOT. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara ada di sini. Kami menantikan kehadirannya kembali minggu depan. Jika ada jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan transfer ke rekening gereja. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim pelayan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Hadirilah ibadah raya Minggu 19 Januari pukul 10 pagi di CHP Kingdom Community Makassar. Ajak keluarga, teman, dan sahabat untuk hadir memuji menyembah Tuhan bersama. Ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10 di lantai 3. Setelah ibadah akan diadakan rapat kerja Gereja Utusan Pantekosta Makassar tahun 2025 di gereja. Kembali kami ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah menerima surat undangan raker untuk tetap berada di gereja. Sekian informasi dari kami, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Ya mungkin tambahan bagi Bapak Ibu yang menerima undangan raker sebentar, jangan pulang karena habis ibadah langsung akan raker. Mari sejemput jemaat untuk bangkit berdiri. Oh ya, sorry. Apakah ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini bersama-sama dengan kami di tempat ini? Kalau ada, dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Ada? Oh, semua bilang begini berarti tidak ada ya? Coba lihat. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, bahkan untuk kota kita. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus, ku sujud di altar kudus-Mu dan berdoa, penuhiku dengan hati-Mu dan tangis-Mu. Untuk mereka sinarilah umat-Mu
Siang hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu GUP Kingdom Community di tempat ini Tuhan, bersatu hati ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Berkat-Mu Engkau curahkan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau lindungi, jagai bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin yang sudah ada di atas bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran kabinet pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati mereka. Berikan roh yang takut akan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Makassar Tuhan, di mana kami tinggal. Kami juga percaya bahwa Engkau melindungi, menjagai kota kami, menjauhkan kota kami dari bencana alam, dari mara bahaya, dari apapun itu ya Tuhan yang mencoba mengganggu kota kami. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu tercurah atas kota kami Tuhan Yesus. Tutup bungkus kota kami, kota Makassar, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada dalam kota ini ya Tuhan dapat bekerja dengan baik ya Tuhan Yesus, untuk kesejahteraan kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat gembala kami Pastor Raya Ginting, beserta dengan staf full time majelis ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka semua, satukan hati mereka ya Tuhan untuk terus bergandeng tangan melayani Engkau ya Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya di mana ada kesatuan Tuhan, di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami percaya Tuhan, gereja kami akan terus Tuhan berkati, gereja kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa bagi gereja kami Tuhan. Setiap kursi-kursi yang kosong Tuhan akan isi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya itu Tuhan Yesus, bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berkati pekerjaan usaha jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan bawa semakin naik di dalam Engkau. Terlebih lagi ya Tuhan Kau pelihara kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka, menjamah bagian yang sakit Tuhan. Mereka semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami ya Tuhan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan, pertolongan kepada mereka Tuhan. Mengalami masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah yang dihadapi jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau terus ajar kami untuk terus berpegang dan bersandar hanya kepada-Mu, karena hanya Engkau satu-satu penolong yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.